Halo anak-anakku semuanya kelas 72, 73, 74, 75, dan juga 76. Pada video ini Bapak ingin menjelaskan pembahasan soal-soal mengenai materi bilangan bulat yang sudah kalian pelajari dari rumah pada pertemuan sebelumnya. Langsung saja kita bahas. Soal yang pertama yang akan kita bahas itu 74 ditambah minus 39. Kita tulis 74 ditambah negatif atau minus 39. Hasilnya sama dengan berapa? Perhatikan yang positif ini adalah 74. Sedangkan yang negatif ini 39. Positif ditambah dengan negatif. Tapi positifnya lebih besar nilainya, yaitu 74. Sehingga bisa ditulis 74 kurang 39 sama dengan 35. Ambil contoh lain. 74 ditambah negatif 75. Hasilnya sama dengan berapa? Untuk kasus yang seperti ini, kita lihat. Ini positif 74, sedangkan ini negatif 75. Kalau kasus sebelumnya hasilnya adalah positif, berbeda dengan ini. Ini yang negatif nilainya lebih besar, yaitu 75. Sehingga jika kita selesaikan soal ini, 74 dikurang 75 sama dengan minus 1. Kenapa minus 1? Anggap kamu punya 74 kelereng, lalu diambil 75. Berarti kelereng kamu berkurang sebanyak 75, sehingga hasilnya itu kurang 1 atau minus 1. Selanjutnya soal yang kedua, itu minus 24 ditambah 39. Kita tulis minus 24 ditambah 39. Hasilnya sama dengan ini. Yang minus nilainya 24, sedangkan yang plus nilainya 39. 39 dengan 24 yang lebih besar nilainya adalah 39, sehingga hasilnya pasti positif. Sehingga bisa juga kita tulis ini sama saja 39 dikurang 24. Hasilnya sama saja dengan 39 dikurang 24 adalah 15. Selanjutnya soal yang ketiga. Minus 25 dikurang 75. Kita tulis min 25 dikurang 75 sama dengan berapa? Ada beberapa teman kalian yang langsung menjawab 100. Ada juga yang menjawab 50. Ada juga yang menjawab minus 50. Tapi
semuanya salah. Ini semua salah. Ini minus dikurang dengan positif. Itu bisa ditulis sama saja dengan min 25 ditambah min 75. Coba perhatikan min ditambah dengan min, berarti minusnya makin bertambah. Jadi sama saja kita jumlahkan min 25 ditambah min 75. Jawabannya adalah min 100. Jadi hati-hati untuk soal seperti ini. Contoh lagi, misalkan min 1 dikurang 3. Ini hasilnya adalah min 4. Nilainya dijumlahkan 1 ditambah 3, hasilnya minus 4. Tetap minnya yang dijumlahkan. Jadi jawaban untuk soal yang ketiga itu adalah minus 100. Selanjutnya soal yang keempat, 25 dikurang min 35 dikurang 36. Kita tulis 25 dikurang min 35 dikurang 36 sama dengan berapa? Sebelumnya kita lihat operasi bilangan berikut. Kalau 1 dikurang min 2, ini hasilnya sama dengan 1 ditambah 2, sehingga hasilnya 3. Kalau ada 2 dikurang min 3, ini sama saja dengan 2 ditambah 3, hasilnya itu 5. Mengapa? Karena jika min berdekatan dengan min, hasilnya positif. Ini positif. Nah, kita kembali ke soal. 25 dikurang min 35 lalu dikurang dengan 36. Ini min berdekatan dengan min, berarti sama saja ini positif. Jadi 25 ditambah 35 dikurang 36. 25 ditambah 35 hasilnya adalah 60. 60 dikurang 36 hasilnya adalah 24. Jadi jawabannya adalah 24. Soal yang kelima itu min 15 dikali 2 ditambah 3. Kita tulis dahulu. Min 15 dikali 2 ditambah 3. Ingat materi yang sudah Bapak berikan itu jika ada operasi bilangan bulat dan di dalamnya ada tanda kurung atau dalam kurung, berarti yang kita dahulukan tanda yang berada di dalam kurung. Tapi jika tidak ada tanda di dalam kurung, yang kita dahulukan itu adalah operasi perkalian atau juga pembagian. Oke.
selesaikan soal yang ada di dalam tanda kurung dahulu. 2 ditambah 3 itu hasilnya adalah 5. Sehingga min 15 dikali 5 hasilnya adalah min 75. Negatif dikali dengan positif hasilnya tetap negatif. Soal yang kelima ini kita juga bisa menggunakan sifat distributif. Jika A dikali B ditambah C ini sama saja dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kita coba ke soal yang sama. Min 15 dikali 2 ditambah 3. Ini sama saja min 15 dikali 2 ditambahkan min 15 dikalikan 3. Min 15 dikali 2 ditambah min 15 dikali 3. Min 15 dikali 2 itu hasilnya adalah min 30. Ditambah min 15 dikali 3 hasilnya min 45. Min 30 ditambah min 45. Minus ditambah dengan minus. Jadi minusnya makin bertambah. Hasilnya min 75. Sehingga ini hasilnya sama besar, yaitu minus 75. Selanjutnya soal yang ke-6. Ini adalah operasi perkalian. Minus 5 dikali minus 6 dikali minus 8. Kita tulis min 5 dikali min 6 dikali min 8. Ingat materi yang sudah Bapak berikan yang melalui PDF ataupun kemarin melalui Google Meet. Jika ada perkalian minus dikali dengan minus itu hasilnya positif. Saya ditulis min dikali min itu hasilnya positif. Jika positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Begitu juga negatif dikali positif hasilnya itu negatif. Ini berlaku untuk perkalian. Sehingga jika kita selesaikan ini min 5 dikali dengan min 6. Min dikali min berarti hasilnya positif. Berarti 5 dikali 6 itu 30. Positif 30. Kemudian dikalikan lagi dengan min 8. Positif dikali dengan negatif hasilnya negatif. 30 dikali min 8 hasilnya adalah min 240. Sehingga hasilnya adalah minus 240. Selanjutnya soal yang ke-7, itu min 6 ditambah min 3 dikali 2. Kita tulis dahulu min 6 ditambah min 3 dikali 2. Apa hasilnya? Mungkin dari kalian ada yang langsung menjawab min 6 ditambah min 3 itu hasilnya min 9. Lalu dikali 2
hasilnya itu min 18. Ada ini jawaban teman kalian. Namun jawaban ini adalah jawaban yang salah. Ingat, jika pada operasi bilangan bulat ada perkalian, ada juga penjumlahan dan pengurangan, yang harus didahulukan adalah operasi perkalian. Sehingga ini yang harus kita lakukan adalah mengalihkan ini min 3 dengan 2. Jika dikalikan min 3 dikali 2 itu hasilnya adalah min 6. Sehingga min 6 ditambah dengan min 6. Hasilnya adalah min 12. Tentu hasilnya berbeda dengan cara yang pertama tadi. Jika kalian langsung menjumlahkan min 6 ditambah dengan min 3, itu hasilnya akan salah. Yang kalian harus utamakan itu adalah perkalian dan pembagian. Namun jika ada tanda kurung atau dalam kurung, yang didahulukan adalah yang di dalam kurung. Oke, ini pembahasan soal yang ke-7. Soal yang ke-8 itu min 6 dibagi dengan 3 dibagi 3 lalu dikalikan dengan min 2. Jika ada operasi min 6 dibagi 3 lalu dikalikan dengan min 2, itu yang didahulukan adalah yang di sebelah kiri, karena pembagian dan perkalian itu sifatnya sama kuat atau harus sama-sama diutamakan. Jadi kita mulai dari yang sebelah kiri. Min 6 dibagi 3 minus dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Min 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah min 2. Setelah itu min 2 dikalikan dengan min 2. Jika min dikalikan dengan min, hasilnya tadi adalah positif. Jadi min 2 dikali min 2 hasilnya adalah min 4. Ingat, jika ada perkalian dan pembagian itu sama-sama harus didahulukan. Jadi kita mulai dari yang sebelah kiri dahulu. Kita akan membahas nomor 1 esai. Soalnya pada pukul 8.00 waktu setempat, suhu di Tokyo sekitar 12 derajat Celcius. Dan setiap 4 jam setelahnya suhunya mengalami kenaikan sekitar 2 derajat Celcius. Berapa suhu ketika pukul 16.00? Yang perlu kita ketahui dari soal tersebut itu suhu awalnya adalah 12 derajat Celcius. Setiap 4 jam naik sebesar 2 derajat. Ditanya berapa suhu pada pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Pertama yang harus kita lakukan mencari tahu berapa selisih dari pukul 16.00 dengan 08.00. Selisihnya adalah 8 jam. Dari
soal kita tahu tiap 4 jam mengalami kenaikan. Jadi kalau dalam waktu 8 jam itu ada 8 jam dibagi 4. Jadi ada 2 kali kenaikan. Dan tiap 1 kali kenaikan itu naik 2 derajat. Sehingga dalam 2 kali kenaikan itu naik sebesar 4 derajat Celcius. Dari mana? Itu 2 kali 2. Hasilnya 4 derajat Celcius kenaikannya. Nah, ditanya berapa suhu ketika pukul 16.00? Di suhu awal tambah suhu kenaikan. Jadi suhu awalnya tadi 12 derajat tambah suhu kenaikannya 4 derajat Celcius, sehingga suhu akhirnya atau suhu pada pukul 16.00 adalah 16 derajat Celcius. Ya, soal yang kedua itu soalnya adalah Andri sedang menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kelasnya. Jumlah siswa laki-laki 17 orang dan siswa perempuan 15 orang. Berapa jumlah seluruh siswa? Laki-laki tadi 17 orang. Perempuan itu 15 orang. Kalau ditanya jumlahnya berarti ada 32 orang. Pertanyaan selanjutnya, berapa selisih banyak siswa laki-laki dengan perempuan? Selisih. Berarti kalau selisih yang besar dikurangin yang kecil. Itu berarti 17 dikurang 15 sama dengan 2 orang. Apakah sama apabila jumlah siswa laki-laki ditambah siswa perempuan dengan jumlah siswa perempuan ditambah siswa laki-laki? Berarti ini yang ditanyakan apakah sama. Laki-laki ditambah perempuan dengan perempuan ditambah laki-laki. Apakah sama? Jadi laki-laki 17 ditambah 15. Apakah sama dengan 15 perempuan ditambah 17? Ini hasilnya 32 sama dengan 32. Ini sama saja dengan sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Itu adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini adalah sifat komutatif penjumlahan pada bilangan bulat. Soal yang ketiga. Sebuah acara pertemuan dilakukan di sebuah hotel berlantai 30. Dan pertemuan dilakukan di lantai 10. Seorang peserta berada di lantai 7. Karena ada keperluan, maka ia naik 8 lantai. Terus dia turun lagi 10 lantai
untuk mengambil berkas. Berapa lantai lagi ia harus berpindah sehingga berada di ruang pertemuan. Pertama, kita tulis apa yang diketahui adalah pertemuan berada di lantai 10. Awalnya berada di lantai 7. Kemudian naik 8 lantai, lalu turun 10 lantai. Yang ditanyakan berapa lantai untuk sampai ke ruang pertemuan. Pertama, kita misalkan ruang pertemuan itu ada di lantai 10. Misalkan X itu adalah ruang pertemuan. X sama dengan 10. Sedangkan posisi awal peserta tersebut kita misalkan adalah A. A sama dengan 7. A tadi berpindah naik 8 lantai. Berarti kalau naik itu plus, sedangkan kalau turun itu adalah minus. Berarti A plus 8 minus 10. Hasilnya sama dengan 5. Berarti posisi seorang peserta tersebut berada di lantai 5. Berapa lantai lagi harus berpindah untuk sampai ke ruang pertemuan? Berarti langsung saja kita cari selisih X dan A. X dan A berarti X dikurang A. Yang besar dikurang yang kecil. Selisihnya 10 dikurang 5 sama dengan 5. Jadi peserta tersebut harus berpindah atau naik sebanyak 8 lantai. Naik 5 lantai. Ini adalah jawaban untuk soal yang ketiga. Terima kasih. Sekian pembahasan Bapak untuk soal-soal yang telah Bapak berikan dan yang telah kalian kerjakan. Semoga dengan video ini kalian lebih mengerti dan memahami tentang operasi pada bilangan bulat.